Guys, kalian udah lihat grupnya Ibu Divla belum? Hah? Yang benar, info dong yuk, aku gak ada kuota nih. Lah kebiasaan hari ini. Sudah, kita mendengar aja, kita diskusi bareng-bareng. Yuk. Aduh, udah 15 menit nih. Kamu sih, Dik. Iya, maaf. Saja. Loh, ini ibunya belum masuk apa nggak masuk? Ini lagi lambat, baca grup lagi. Ibunya tuh nggak masuk. Jadi kita disuruh diskusi. Kita di materi hari ini apa? Kita hari ini materinya tentang pelaporan SCC. Nah, kita jadi nyari itu apa sih pelaporan SCC itu? Jadi kita kerjain sekarang aja, bisa nggak? Bentar. Kemarin kan belum datang. Waduh, terlambat. Pasti kena marahin sama Bu Dipla. Loh, ibunya mana? Gak masuk? Apa belum datang? Nah kan benar lambat berbangun dia. Ini aku nemu pengertian dan sejarah dari SEC. Jadi, Securities and Bursa adalah lembaga pengawas pasar keuangan di Amerika Serikat yang dibentuk pada tahun 1934. Tugas utamanya melindungi investor, memastikan pasar berjalan jujur, transparan, dan bebas manipulasi. SEC mewajibkan perusahaan publik memberikan informasi yang akurat, mengawasi kepatuhan aturan, serta menindak pelanggaran. SEC didirikan pada tahun 1929 yang memicu Great Depression. Dibentuk melalui Securities Exchange Act of 1934, lembaga ini diberi wewenang mengawasi perdagangan efek dan menegakkan berbagai undang-undang sekuritas. SEC ini diketuai oleh Joseph Kennedy SR sebagai ketua pertama SEC, juga meluncurkan sistem EDGAR, yaitu Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval System, untuk memudahkan akses publik terhadap laporan keuangan perusahaan. Kehadiran SEC membuat pasar lebih transparan, mengurangi insiden trading, dan meningkatkan kepercayaan investor. Nah, aku juga nemu nih fungsi utama dari SEC. Nah, fungsi utama dari SEC itu ada 8. Nah, diantaranya itu ada melindungi investor dari penipuan dan manipulasi. Yang kedua, mengawasi pasar keuangan dan memastikan semua pihak mematuhi aturan. Yang ketiga, ada menyusun dan menegakkan regulasi bagi perusahaan publik, pialang, dan lembaga investasi. Yang keempat, ada mewajibkan pengungkapan informasi seperti laporan keuangan berkala. Yang kelima, ada membuat standar akuntansi dan pelaporan demi keseragaman dan transparansi. Yang keenam, ada penegakan hukum sekuritas terhadap pelanggaran. Yang ketujuh, mendukung pembentukan modal bagi perusahaan. Yang kedelapan, ada memantau tren pasar untuk menjaga stabilitas dan efisiensi. Nah, aku juga nemu lagi nih, ada pelaporan tentang SEC. Pelaporan SEC itu melibatkan penyusunan dan penyajian informasi keuangan dan bisnis, laporan, dan pengungkapan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa untuk memberikan transparansi kepada investor dan masyarakat umum, membantu mereka membuat keputusan yang tepat mengenai pembelian dan penjualan saham atau sekuritas perusahaan. Nah, teman-teman, di sini saya mendapatkan apa itu jenis-jenis. Yang pertama adalah laporan keuangan 10K yang diajukan setiap tahun dan mencakup diktar kinerja keuangan. Ada laporan yang diaudit, informasi bisnis, dan faktor yang beresiko. Yang kedua itu adalah laporan triwulan 10K atau 10K diajukan tiap triwulan dan mencakup laporan keuangan yang belum diaudit dan pembaruan berkala mengenai kinerja keuangan suatu perusahaan. Yang ketiga itu adalah laporan terkini, yaitu 8K yang diajukan selama terjadi peristiwa penting, misalnya ada penggabungan atau akuisisi. Terus yang keempat ada pernyataan prokis. Pernyataan prokis yaitu yang diajukan jika suatu perusahaan perlu memperoleh atau menentukan pemegang saham selanjutnya. Yang kelima adalah formulir 4 transaksi orang dalam yang diajukan oleh orang dalam perusahaan untuk menguraikan
diajukan oleh individu yang mempunyai saham kepemilikan besar di suatu perusahaan publik untuk mengurai maksud dan kepemilikan mereka. Nah, yang terakhir itu adalah formulir formulir S1, S10 dan pernyataan pendaftaran yang diajukan jika suatu perusahaan ingin mendaftarkan sekuritas ke SEC atau Sekuritas dan Bursa, biasanya sebagai bagian dari proses IPO dan pra-IPO. Di sini saya juga mendapatkan tantangan paling umum dalam pelaporan sekuritas dan bursa. Pelaporan sekuritas dan bursa dapat menjadi proses yang sulit dan panjang bagi perusahaan dan organisasi publik yang ingin memulai IPO atau menggalang dana. Karena uniknya aturan dan peraturan sekuritas dan bursa, kebutuhan untuk menyusun data keuangan dan historis selama bertahun-tahun, dan harus menavigasi ekspektasi dan permintaan auditor dan pemegang saham yang terus berkembang. Tantangan umum pelaporan SEC atau sekuritas dan bursa dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, regulasi sekuritas dan bursa yang rumit dan terus berubah. Yang kedua, tenggat waktu yang ketat. Yang ketiga, pengumpulan data keuangan yang besar dan historis. Yang keempat, perbedaan antara laporan perusahaan publik dan non-publik. Yang kelima, menjaga akurasi data dan pengendalian internal. Yang keenam, kepatuhan terhadap GAP. Yang ketujuh, resiko hukum dan keamanan siber. Yang terakhir, bekerjasama dengan auditor yang memiliki banyak kedudukan. Nah, teman-teman, saya di sini juga menemukan tentang apa yang perlu dilakukan agar pelaporan sekuritas dan bursa berhasil. Nah, di sini ada 5 bagian, yaitu 1, punya sistem pelaporan keuangan yang kuat, 2, memastikan pengendalian dana yang efektif, 3, menjaga keamanan siber, 4, memiliki tim yang kompeten, 5, menggunakan konsultan profesional bila diperlukan. Sekian cepat agar pelaporan SEC berhasil. 1. Selalu update rilis terbaru SEC. 2. Buat kalender pelaporan yang jelas. 3. Terapkan dan uji pengendalian internal. 4. Optimalkan sistem keuangan. 5. Pastikan semua sistem selaras dan paham aturan. 6. Standarkan dan dokumentasikan proses pelaporan. 7. Komunikasi lebih awal dengan auditor. 8. Lakukan penilaian risiko rutin. 9. Lakukan perencanaan skenario untuk kondisi darurat. 10. Perkuat keamanan data dan siber. 11. Laporkan proses dan kepatuhan ke pemangku kepentingan. 12. Selalu evaluasi dan tingkatkan proses pelaporan. 13. Pertimbangkan pemakaian konsultan ahli. Jadi kesimpulan dari diskusi kita adalah berdasarkan laporan SEC atau Komisi Sekuritas dan Bursa